Selamat malam Abang dan Kakak semuanya. Perkenalkan nama saya Rizky Panjaitan. Pada saat ini saya akan melakukan praktikum susulan, yaitu praktikum susulan modul 4. Nah, pada modul 4 ini kita membahas tentang monitoring sensor suhu dan kelembapan. Nah, uh, untuk alat yang dibutuhkan yaitu seperti laptop, software Arduino, sensor suhu, kelembapan, aplikasi ThinkSpeak, Node MC USB 8266, LED, jumper mail to mail, project board, dan kabel USB. Uh, Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu uh, uh, apa monitoring suhu dan kelembapan. Monitoring suhu dan kelembapan itu kita menggunakan sensor ESP menggunakan board ESP8266, kemudian kita menggunakan sensor DHT11, dan juga kita menggunakan LED ataupun kita menggunakan si platform IoT. Jadi dia bisa berkomunikasi antara satu sama lain, sehingga kita dapat melakukan yang namanya monitoring. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan untuk alat dan bahan yang saya gunakan. Nah, untuk yang pertama saya menggunakan kabel USB ataupun sebagai si kabel data. Saya juga menggunakan yang namanya ESP8266 untuk lolin, dan juga saya menggunakan satu buah LED, satu buah sensor DHT11, dan juga kabel jumper untuk tracker. Di sini saya tidak menggunakan project board, kenapa? Yaitu untuk lebih mempersingkat perangkaian dan juga lebih mempermudah. Uh, Selanjutnya kita colokkan dulu, kita sambungkan si komponennya tadi yang setelah dirangkai ke si uh, ke si laptop. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk codingannya. Untuk codingannya sendiri saya sudah membuatnya dari awal. Untuk di modul sendiri ada 3 tahap. Yang pertama kita mengupload untuk sensor suhu. Kedua kita untuk mengupload untuk suhu dan LED, dan juga kita ketiga untuk mengupload dari suhu LED dan juga dapat di monitoring di yang namanya platform IoT menggunakan ThinkSpeak. Tetapi untuk saat ini saya hanya menggunakan satu codingan, yaitu pada codingan terakhir. Kenapa saya hanya menggunakan satu codingan? Karena menurut saya itu sudah mencakup semuanya dan juga untuk mempersingkat dan mengefisienkan waktu. Nah, untuk ini codingannya sudah saya buat sebelumnya untuk mempersingkat dan mengefisiensikan waktu. Yang perlu kita perhatikan di sini, yang pertama adalah pastikan untuk library-nya sudah sesuai. Di sini saya menggunakan library ataupun board ESP826 Node MCU ESP12E, dan juga untuk library-nya pastikan teman-teman sudah ataupun untuk yang lain sudah mengupload ataupun mendownload library DHT dan juga ESP8266. Nah, di sini kita perlu memperhatikan bahwa kita sudah menginkludkan library DHT dan juga library USB8266 Wi-Fi. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah untuk API key-nya. Untuk API key-nya sendiri, kita bisa mengambilnya dari si platform ThinkSpeak. Untuk API-nya akan saya tunjukkan nanti. Nah, selanjutnya karena tadi kita sudah menginkludkan library ESP8266 Wi-Fi, maka kita dapat membuat konstanta karakter untuk SSID dan juga password. Di sini yang perlu teman-teman ingat bahwa untuk SSID dan juga password harus sesuai dengan yang kita gunakan saat ini untuk connectionnya. Baru kita perlu menggunakan server, konstanta servernya, yaitu kita menggunakan platform IoT apa. Nah, di sini saya karena menggunakan sesuai dengan modul ThinkSpeak, maka saya menggunakan servernya api.thingspeak.com. Selanjutnya, teman-teman perlu memperhatikan define pin-nya. Untuk DHT pin saya menggunakan di pin DHT2, maka saya juga menggunakan di sini D2, dan ini untuk nama dari si pinnya, nama dari si sensornya. Untuk LED-nya juga teman-teman perhatikan. Selanjutnya saya di sini membuat delaynya 10 dan juga menggunakan baud rate 115-200. Nah, untuk ini semuanya kurang lebih sudah ada dari modul. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan juga ialah bahwa untuk serial monitor sendiri akan keluar output seperti ini, yaitu kita akan temperaturnya yang diambil dari si T, dan juga degree Celsius yang diambil dari si variabel H.
maka dia nanti akan ditampilkan atau di print send to ThinkSpeak, ataupun dia akan mengirim ke platform IoT ThinkSpeak. Nah, untuk di sini kita perlu memperhatikan if T lebih besar sama dengan 20, maka untuk LED sendiri akan high, dan juga jika T lebih kecil dari 20, maka LED-nya akan low. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada script ini. Mohon maaf kalau masih kurang lengkap. Nah, untuk yang selanjutnya, kita setelah tadi mencolokkan, kita perlu memperhatikan untuk portnya. Nah, untuk mengeceknya sendiri, kita bisa masuk ke device manager. Selanjutnya bisa kita masuk ke port. Nah, di sini akan kelihatan untuk USB serial yang kita gunakan itu adalah COM10. Maka kita masuk ke tools, ke port, baru kita pilih untuk yang COM10. Nah, setelah kiranya sudah selesai, maka kita dapat melakukan upload untuk scriptnya. Sembari mengupload, kita buka saja untuk ThinkSpeak ya. Nah, setelah kita buka, kita balik lagi ke sini. Kita tunggu untuk penguploadannya dia sampai upload ke 100%. Nah, setelah selesai, maka kita bisa membuka serial monitor. Nah, jika berhasil dan codingan teman-teman semua memang benar, maka untuk serial monitor akan di print seperti ini untuk outputnya. Seperti yang tadi saya katakan, dia akan di print temperatur dan juga untuk degree Celsius, humidity, dan juga send to ThinkSpeak. Nah, waiting ini untuk delay-nya, yaitu kita membutuhkan delay atau kita menggunakan delay 1 detik, maka kita tulis di sini 1000. Oke. Setelah ini berhasil, kita masuk ke platform IoT-nya. Nah, untuk ThinkSpeak-nya sendiri, saya sudah membuat platformnya. Yang di sini sudah sesuai. Pertama kita buat untuk judulnya itu humidity dan temperatur, dan juga untuk kata-katanya itu ini merupakan aplikasi untuk mengetahui kelembaban dan juga temperatur suatu ruangan. Nah, di sini saya sudah menambahkan 4 widget. Yang pertama untuk sebagai grafik temperatur, kita sebut file one chart. Yang kedua untuk grafik humidity, yang kita sebut file to chart. Nah, selanjutnya di sini juga saya membuat 2 lagi, yaitu untuk temperatur angkanya dan juga untuk humidity angkanya. Nah, selanjutnya kalau memang sudah berhasil, kita balik lagi ke serial monitor, kita lihat apakah dia memang sama atau tidak. Nah, untuk ini sebaiknya kita refresh terlebih dahulu. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa untuk ini sendiri sudah sesuai. Untuk si temperaturnya 32,8, maka dibulatkan jadi 33, dan ini kurang lebih sama untuk humidity-nya. Nah, tadi juga ini untuk 58. Yang perlu saya bilang di sini atau yang saya katakan bahwa untuk si proses transmisi ataupun proses komunikasinya memang membutuhkan sedikit delay, sehingga tadi yang 58 di sini masih 58, 57 kemungkinan nanti akan muncul lagi 57 karena di sini ada delay. Nah, yang perlu diperhatikan juga bahwa
Di sini tadi kita buat, jika temperatur lebih besar dari 20, maka LED-nya akan off. Dan jika temperatur lebih kecil dari 20, maka LED-nya akan low. Lebih besar dari 20 high, lebih kecil dari 20 akan low. Nah, sementara kita lihat di sini temperaturnya itu 33. Maka di sini untuk LED-nya itu on karena kita mendapatkan temperatur yaitu 33. Nah, sebaliknya, jika kita membuat rantai temperaturnya itu di bawah 20 pada suatu ruangan, maka LED-nya ini pasti akan off. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari praktikum susulan yang saya lakukan pada modul 4 ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan yang saya lakukan. Dan mohon maaf juga tadi apabila ada gangguan dari teman saya. Terima kasih untuk Abang dan Kakak Asprak dan teman-teman semua.